Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah wa warahmatullahi syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan memenuhi undangan dari kami selaku host dari Imam Ratrioso Zoom Discussion. Ya, sebuah kesyukuran bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua selaku praktisi pendidikan ya, mungkin lebih banyak di usia dini, baik guru maupun kepala sekolah dari TK dan SD. Malam ini kita akan berdiskusi lebih banyak tentang bagaimana mendongeng ya. Tema kita malam ini adalah The Miracle of Storytelling. Bagaimana mendongeng itu bisa kita pahami dan bisa kita praktekkan, lalu kita jadikan sebagai instrumen yang penting untuk mendukung program pembelajaran kita. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa mendongeng sendiri adalah bukan sesuatu yang baru, bahkan mendongeng sudah menjadi kearifan lokal ya dari leluhur kita yang itu menjadi metode pembelajaran selama berabad-abad ya, dan itu menjadi budaya verbal gitu ya, budaya verbal yang sangat baik dan terpelihara hingga hari ini. Seiring dengan zaman, seiring dengan perkembangan pedagogi, mungkin ya mendongeng itu sempat terabaikan begitu ya, karena perkembangan kurikulum, perkembangan adopsi di mana kurikulum harus memfasilitasi perkembangan zaman begitu ya. Nah, kali ini kita ingin berdiskusi lebih dalam lagi tentang seluk-beluk dari storytelling atau mendongeng, bagaimana filosofinya, bagaimana latar belakangnya, bagaimana kita bisa mempraktekannya, gitu ya. Dan yang lebih penting lagi bagaimana mendongeng itu bisa berdampak ya, menjadi tools, instrumen yang sangat kuat yang bisa menjadi sarana dari keseluruhan proses pembelajaran kita. Mudah-mudahan begitu ya. Nah, maka telah hadir bersama kita narasumber kita yang super sekali ya. Beliau adalah Pak Adi Pamungkas ya. Izinkan saya menyampaikan CV singkat beliau. Beliau lahir di Jakarta 19 November 79 ya, jadi masih cukup muda ya. Lalu beliau menamatkan pendidikan dari Pondok Modern Gontor. Nah, ini nilai plusnya nih Bapak Ibu. Jadi selain seorang pendongeng, beliau adalah seorang santri, bahkan seorang kiai. Ya, jadi pasti dalam dongengannya tidak hanya menyelipkan pesan moral, tapi juga menyelipkan hadis, Quran yang itu sangat powerful dalam mengajarkan pesan-pesan keagamaan maupun spiritualitas ya. Beliau memulai karir di dunia pelayanan pelatihan IT, kemudian saat ini ya dari tahun 2015 menjadi founder Slide Kreatif dan founder Dynamic Nature Academy. Beliau juga seorang penulis buku. Wah, ya ini multi talent nih beliau nih. Penulis buku antologi Second of Change ya, jadi tentang perubahan. Lalu bukunya yang lain adalah buku Keajaiban Cinta. Wah, ternyata beliau seorang yang harmonis ya. Jadi hati-hati bicara dengan beliau. Hati kita bisa tertaklukkan oleh keajaiban cinta beliau. Beliau juga punya aktivitas sebagai jasa pembuatan website ya, berlokasi di Jakarta Timur. Kemudian saat ini menjadi salah satu pengurus yaitu Sekjen Gepuk. Pak, Gepuk ini bukan makanan. Jadi Gepuk itu singkatan dari Gerakan Para Pendongeng untuk Kemanusiaan. Ya. Bapak Ibu bisa mengunjungi sosmed beliau di IG dengan @kpadipamungkas. Ya.
Saya kira itu sebagai perkenalan singkat ya. Langsung saja mari kita simak penjelasan dari Kak Adi Pamungkas tentang The Miracle of Storytelling. Kepada beliau, Kak Adi, dipersilakan Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Bapak Ibu semuanya di malam yang penuh kebahagiaan. Saya yakin Bapak Ibu datang dan hadir bukan sekedar melihat share dari beberapa teman-teman ataupun di grup, tapi ini adalah atas izin Allah kita digerakkan dan mau hadir dan sama-sama belajar hari ini apa yang mungkin saya juga akan berbagi pengalaman dari yang saya kegiatan yang saya sukai ini. Bapak Ibu semuanya, mungkin dari guru-guru RA, guru SD, guru SMP yang sudah hadir atau yang belum hadir, saya yakin akan mendapatkan insight di malam hari ini. Dan puji serta syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu kita mendapatkan fadilah keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu, di antaranya siapa yang orang menuntut ilmu maka ya pulangnya atau kembalinya ia mendapatkan catatan amal kebaikan atau catatan di surga. Bahkan di dalam kitab yang lainnya orang yang menuntut ilmu digosok, digebek, ditipek ya, dihapus tuh. Apalagi duduk ya bersama ZD. Wow. ZD ya. ZD, Imam Ratioso Zoom discussion. Nah, beliau juga guru saya, beliau juga senior saya di Gontor gitu ya. Ini kakak dan beradik kelas gitu ya. Dan beliau juga tidak sungkan-sungkan untuk colek-colek dan ayo berbagi pengalaman di grupnya masing-masing gitu ya. Dan insya Allah an-nazar ila alimil ulama ibadah. Maka memandangnya guru kita aja udah jadi ibadah. Bahkan ada hadis yang lain juga an-nazar ila alimul ulama dakhalal jannah. Bukan di mall ya di majelis ilmu ini. Padahal kita dibatasi ruang dan waktu, tapi dengan Zoominar ini Allah menemukan atau mempertemukan kita semuanya dalam silaturahim belajar bersama-sama. Salawat serta salam selalu kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya sampai nanti di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu semuanya, kemarin ini ceritanya singkat. Jadi Abangda, wah, Kang Iman, ya ini luar biasa. Jadi ketika Dayung bersambut, terus judulnya nggak panjang pikiran juga, tiba-tiba klik gitu ya. Judulnya apa ya? Ya udah The Miracle of Storytelling. Wah asik juga gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, ada quote yang saya ambil dari sebuah buku, cuman saya lupa ini bukunya di nama penulisnya gitu ya. When you listen a story, whatever your age, you are transported mentally to another time and place. Ya kalau bahasa Inggrisnya rada-rada kebelibet, udah lama nih kuliah. Iya, benar Kang Imam. Jadi kuliah ngambil sastra bahasa Inggris ya. Oh gitu. Iya, ngajar dari 2002, dapat NUPTK 2010 PLPG, lalu 2011 berhenti ngajar di MTS. Akhirnya pindah ke SD, setelah SD 2015 berhenti jadi trainer di bawah Pertamina Training Center. Habis itu istikharah deh, ya Allah, saya mau berhenti. Tapi siapkan dan tunjukkan wadah saya untuk berdakwah. Nah ternyata ketika ketemu di sekolah, guru saya namanya Kak Iman, nanti ada fotonya. Nah ketika saya jadi guru di situ setahun pertama kalau nggak salah, ketika bulan bahasa, bercerita dan ceritanya menggugah gitu kan. Saya sebagai guru akhirnya termenung dan berdoa juga, ya Allah, saya pengen nih jadi kayak dia gitu kan. Tapi saya gimana masih bekerja. Qadarullah 2015 selesai kontrak Pertamina, langsung saya cari-cari dan saat itu saya ngobrol sama bidadari di rumah nih. Nah istri saya bilang, emang jadi pendongeng dibayar?
Akhirnya dia sedih, dia mikirin gitu kan, nggak ada pemasukan lah atau apa katanya gitu kan. Saya bilang, ya udah saya jadi bahasanya bantu-bantu atau jadi marbot dulu deh. Penongeng senior kan banyak gitu kan. Saya ikut-ikut bawain mic-nya, saya bawain speakernya dulu lah gitu kan. Ya pokoknya gitu deh. Nah tiba-tiba dayung bersambut, dongeng ceria pimpinan Kak Iman dia Kak Adi, sebentar, ya teman-teman bilang suara Kak Adi kecil, jadi mungkin lebih didekatkan ke ini ya. oke siap. Sekarang Itu, oke. Oke, nah seperti itu. oke Oke, siap. siap. Ya, siap. Nah, ketika saya ketemu dengan Kak Iman, dongeng ceria, dari situlah saya berawal berinjak mendapatkan satu kesempatan roadshow di Sumatera Barat, di Padang, lalu sampai ke Damasraya, dan itu masih saya penjajakan. Jadi kita Saya nanti keluar dari pengennya observasi, tapi nggak bisa langsung praktek di lapangan dengan culture yang berbeda, anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang ceria. Dari situ maka ada quote ini di buku ya, saya lupa. When you listen a story, ketika engkau mendengar sebuah cerita, whatever your age, apapun usianya, you are transported, kita semuanya transported, berpindah secara mental to another time and place, dari waktu dan tempat, karena kita dibawa dalam situasi yang berbeda, seakan-akan kita suruh membayangkan dan berimajinasi. Nah itu dia pembuka dari saya. Oke, berikutnya adalah, nah ini profil saya singkat tadi sudah dibacakan. Dan ini buku karya saya di tahun ini ada 2, Second Life of Change, antologi bersama teman-teman. Dan Creative Slide ini sudah hampir cetak, tinggal beberapa revisi, dan buku yang cetak ini Keajaiban Cinta. Nah ini saya tuangkan. Di buku yang pertama Second Life saya cerita tentang apakah manusia harus berbakat? Apakah manusia terlahir itu harus berbakat? Nah itu saya kutip dari beberapa guru-guru dari Coach Mario Teguh gitu ya. Saya kutip dari YouTube-nya, ternyata iya juga ya. Dulu saya nggak kepikir kalau abah saya, bapak saya almarhum, setiap ba'da subuh itu suka setelin radio, lalu dengerin ceramahnya Kiai Qasim Nur Seha, lalu dengerin ceramahnya Jainuddin MZ. Berarti tahun 90-an itu radio aja tuh yang kita denger. Karena belum banyak televisi, apalagi program televisi. Nah, mungkin dari situ seringnya auditori ini mendengar, lalu kadang pengen menyampaikan, tapi keilmuannya belum cukup. Dan akhirnya mungkin doa abah saya, orang tua saya, ibu saya juga kepengin nih salah satu anaknya dipondokin. Nah, wallahualam niat dan tujuannya, yang penting dipondokin. Nah, tiba-tiba di pondok itu saya belajar muhadoroh, saya akhirnya belajar nge-MC. Subhanallah, pada saat itu ada lomba, saya ikut lomba. Ya, walaupun juaranya harapan, ya, tetapi saya sudah mendapatkan sebuah pengalaman. Akhirnya nggak berhenti ikut yang namanya Trisda, bagaimana drama di sana digontor gitu ya, digembleng, jadi tukang minta-minta lah, jadi ya nggak jelas gitu kan. Ternyata mental itu luar biasa. Sampai di kampus. Nah, di kampus itu saya ikut juga kampus Trisda atau bukan Trisda, maksudnya bagian drama. Nah, di bagian drama itu uji cobanya tadi di pinggir jalan, pakai selendang tipis yang kelihatan celana dalamnya, nggak boleh ketawa kalau ada orang nunjuk. Nah, itu mental lagi tuh. Besoknya dirubah lagi, orang yang nutur apa namanya pemulung sampah gitu ya. Terus sambil makan di depan kampus Unkris gitu sampai disiram. Hei tukang minta-minta sana, pergi gitu kan, dilempar botol, minta bakso gitu kan. Hei sana sana sana. Dari jauh tuh kakak-kakak pembinanya ketawa ketiwi gitu ya. Nah, kita nggak boleh ketawa. Dilempar ya ya namanya orang gila gitu kan. Nah, bodo amat lah gitu kan. Dan ini karya yang berikutnya sedang proses juga untuk cetak dan e-booknya udah jadi ya, yaitu cara desain insan dengan Canva. Jadi saya suka juga ngulik, tadi disampaikan juga beberapa profil. Ahlan Ustadz Dimyati. Nah ini kiai saya juga ini, Gus Diva ini
guru di SMP IT Ar-Raudho Pondok Kelapa, tetangganya Pak Imam Ratioso ini. Ya, betul. Betul. Ini lagi dipoles slide-nya, Masya Allah. Nah, Terima kasih. definisi dongeng ini menurut Larkin tahun 97, mendongeng adalah pertunjukan seni yang interaktif, yaitu kegiatan dua arah antara pendongeng dan audien, didasarkan pada interaksi dalam kerjasama untuk membangun sebuah cerita yang utuh. Dulu siapa yang ngajarin? Contoh Wali Songo kita juga mengajarkannya dengan wayang, manggilnya dengan gamelan atau beduk atau dengan kentongan. Itu kan sebuah seni yang akhirnya orang penasaran, ada apa sih itu di sana gitu kan. Tapi pesan moralnya dengan wayang tadi, oh ternyata kalau orang mau menyampaikan sesuatu dengan cerita itu merubah segala-galanya. Ketika dia sudah tertarik, pesannya dia dapat. Ketika sudah tertarik, subhanallah, hidayah juga datang. Makanya sekarang banyak para khotib Jumat itu menyampaikan materinya singkat sebenarnya. 3 poin ditutup dengan sebuah cerita dari poin tersebut. Subhanallah, kadang ada yang bikin nangis Jumatan kayak gitu kan. Kemarin saya Jumatan pindah lagi coba gitu kan. Dapetin makna apa nih di sini, ya kan? Kadangkala khotib lupa bahwa ketika menyampaikannya 7 poinnya benar-benar 7, tidak ada insight-nya, akhirnya orang ngantuk dan tertidur. Nah ini beliau nih Gus Diva juga sering sekali ya khotib di Jabodetabek kayaknya ya, hampir ke Indonesia kayaknya. Nah jadi ini Allah. definisi dongeng, yaitu kegiatan yang interaktif. Bagi teman-teman yang hari ini, oh gitu ya, atau ada yang di depannya sudah ngebayang, saya kayaknya gak bisa deh dua suara gitu kan. Nah nanti kita akan belajar A, I, U, E, O-nya atau yang lain-lainnya ya. Oke. Nah ini Kang Iman. Nah ini Kak Iman, founder dari Yatim Seribu Pulau. Tempatnya ada di Setu. Sekarang Masya Allah ya udah jadi outbound dan tempat untuk tidurnya anak yatim tanpa ada membeda-bedakan. Beliau mengatakan cerita adalah teknik menyampaikan pesan kepada anak dengan cara yang menyenangkan. Nah, sehingga ini membekas. Bukan hanya tertarik, tetapi anak-anak mendapatkan pesan yang mendalam. Gitu ya. Terus bercerita dengan cinta menanamkan akhlak yang mulia. Beliau dengan energinya, dengan luar biasanya, mungkin bisa dikatakan dalam sebuah riset, jam terbang itu memang gak bisa dibohongin. Nah beliau ini udah lama banget sejak kejadian Sinabung lah kalau nggak salah ya, tahun berapa itu ya. Nah sampai ke Papua, sampai bareng dengan TNI, sampai masuk di televisi di Kick Andy, hampir semuanya stasiun televisi ini penasaran apa sih yang dilakukan, kok bisa ya gitu kan, bahkan memiliki 100 anak yatim. Ya kita aja tadi ya ada kasus-kasus kita baru anak 3 aja PJJ ngurusnya minta ampun susahnya gitu ya. Sudah bendera putih gitu ya. Sekarang sekarang ini sudah mau dibuka, mudah-mudahan tidak ada lagi COVID di negara kita. Amin. Dan kerinduan itu dirasakan bukan hanya anak tapi guru sudah juga sangat senang menyambut mereka dengan lapang dada. Wah ya, mudah-mudahan semuanya dilakukan dengan kebaikan-kebaikan kita. Nah, beliau mengatakan ini, bercerita dengan cinta menanamkan akhlak yang mulia. Dan ini guru saya juga, maestro. Beliau adalah orang yang kalau bercerita, Bapak Ibu saya kasih tahu, kalau bercerita menggugah. Bahkan cerita pengalaman asli original beliau sendiri, ketika saya zaman 2008 ingin ikut public speaking, itu juga dilarang sama istri saya. Emang ada duitnya toh mas? Kalau nggak ada duitnya ngapain juga ngutang-ngutang mas? Kita aja hidup lagi susah. Tapi saya bilang, wahai istriku, wahai bidadariku, izinkan. Mudah-mudahan ada penggantinya. Ternyata harus berjuang ya untuk ikut public speaking beliau 2008. Tapi luar biasa, 3 hari itu saya mendapatkan satu makna, insight bagaimana kita bercerita, bagaimana saya mengemas sebuah public speaking ini juga didengar dengan enak dan orang akhirnya tergerak. Nah beliau dalam bukunya ya, Imam Ghazali kalau nggak salah ya,
mengatakan satu peluru bisa menembus satu kepala, namun kata-kata mampu menembus jutaan kepala. Nah, dari buku Imam Ghazali inilah akhirnya beliau juga menginspirasi melahirkan para leader-leader muda, para pemimpin-pemimpin di corporate atau perusahaannya yang membawa misi yang luar biasa, yaitu sukses mulia. Bapak Ibu juga bisa mengaitkan itu dan menjadikan sebuah tujuan akhirnya adalah sukses mulia. Apa yang beliau ceritakan? 4 tak diantaranya tahta, harta, kata, dan cinta. Kalau ada orang mengatakan sukses menurut profesor di Asia dan beliau sudah bertemu mengatakan tahta, orang yang punya tahtanya tinggi dan dia dikatakan sukses. Namun orang yang punya tahtanya tinggi tapi dia belum mau berbagi atau bisa membantu orang lain yang ada di sekelilingnya ketika meninggal dunia biasa-biasa saja. Tapi kalau dia peduli dan dia mau berbagi kepada orang yang di sekelilingnya, maka dia akan dirindukan. Ya Allah, orang yang baik itu betapa cepat yang kau ambil. Padahal aku baru saja dan anak-anakku, saudaraku dibiayai dengan beasiswa. Subhanallah. Yang kedua, orang yang punya harta. Dikatakan sukses, iya sukses. Tetapi ketika hartanya tidak digunakan dengan jalan yang baik membantu orang yang di sana sini. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat Baim Wong. Mungkin lihat ketika Baim Wong ngasih uang, ya tiba-tiba orang itu senang bahagia dipeluknya luar biasa. Bukan hanya itu aja, ada orang yang mungkin suka kuliner. Bapak ini dagang, jalannya sudah sangat jauh, tiba-tiba ditemuinya, Pak, sini dong Pak kita ngobrol. Bapak berangkat jam berapa? Jam 7. Sekarang sudah jam berapa? 3:30. Pak, boleh nggak saya bantu Bapak? Apa nak? Saya borong semua dagangan Bapak hari ini. Dia sujud gitu ya, saking terharunya mau mengucap apa, tidak ada kata-kata selain dia memeluk dan bersujud di kakinya. Akhirnya orang ini sangat bijak, Pak, jangan. Saya adalah anak yang peduli, saya adalah sahabat Bapak, saya adalah keluarga Bapak. Karena dia tahu, sudah survei berhari-hari. Orang ini akhirnya menolongnya. Begitu luar biasanya sebuah cerita. Bahkan sekarang anak-anak, ya, kalaupun mau melihat, lihatnya apa? TikTok. Nah, pergeseran nilai inilah. Nah, kalau anak saya, dari anak pertama, anak kedua, nah anak ketiga nih. Ya, yang kedua udah mulai. Yang pertama dulu ketika sampai usia 8 tahun tidak pernah lihat TV. Kenapa? Gak punya TV ya? Iya, betul. Habis kalau nyetel TV nggak ada sinyalnya, jadi nggak dapet gitu ya. Jadi sekalian aja lihat laptop, filmnya Syamil, ya belum ada film Nusa gitu ya, diulang-ulang. Kata-katanya akhirnya membentuk perilakunya dengan sangat baik. Nah, beliau mengatakan ini nih, ya. Ayo, kalau satu peluru hanya satu kepala, tapi kata-kata bisa menembus jutaan kepala. Ya. Ikuti kata-kata saya. Siap ya? Dengan gerakan Bapak Ibu semuanya dan juga gerakan saya. Bentar, saya taruh sini. Ini gelas. Ini gelas. Ini susu. Ini susu. Susu. Nah, yang kiri ya, susunya dituang. Susunya Uang. Airnya dituang. airnya dituang, Dikocok-kocok. Kocok-kocok. Lalu diminum. lalu Diminum. Ini berapa? ini dua. Ini dua. Ini 2. Iya, masih ngantuk kayaknya ya. Atau sudah mulai agak malam gitu ya. Ulang lagi ya. Ini gelas. Ini gelas. Ini susu. Ini apa tadi? Ini Ini gelas, susu. Susu ini ya? susu, Ya. Susunya dituang. susunya dituang, Airnya dituang. Airnya dituang, Airnya dituang. Dikocok-kocok. dikocok-kocok. Kocok-kocok. Ini dikocok-kocok. berapa? Ini berapa? Terus putus suaranya. Ini berapa? Ya. Tiga. 3. Iya, masih ngantuk. Tadi ada yang betul. Jawabannya ini berapa? Ini berapa? Oh, Pak Sahid yang jawab ya. Jawabannya tadi ada ibu yang jawab juga ini berapa ya. Nanti yang jawab atau yang hadir hari ini dapetin materi dari saya gitu ya. Jadi
kata-kata perintahnya adalah instruksi saya atau instruksi kata-kata saya. Gitu. Jadi ketika ini berapa? 2. Spontan anak juga sama, betul ya Bu ya? Iya, Bu Fitri aja sampai oh iya ya. Gitu. Nah, ini ada tanya jawab. Nanti dijawab boleh di-unmute ya. Siapa hari ini sudah mandi? Saya. Siapa hari ini gosok gigi? Saya. Siapa kalau mandinya sendiri? Saya. Siapa kalau mandi pakai sabun cuci? Enggak ya Dek ya, papahnya pakai sabun cuci ya Dek ya. Nah, ketika ada pertanyaan untuk membangun kedekatan ini, the miracle baru mau dimulai. Jadi jangan tiba-tiba kita orang lain, terus ketika tetangga nggak kenal, tiba-tiba terus kita nggak nyapa mereka, nggak bangun building rapport atau kedekatan tadi, kita mau cerita, kira-kira ceritanya bakalan didengar nggak? Enggak. Iya, tapi kalau sudah kita bangun dulu, Jadi anak hebat. Nah, tuh ya udah gregetan Bu Sri ya. Mau jadi anak pintar. Oke, kita bareng-bareng. Mau jadi anak keren. Saya. Siapa yang mau jadi Yang anak mau ayam? jadi Anak ayam. Nah, ini kan jawabannya saya ya. Tiba-tiba di bawahnya siapa yang mau jadi anak ayam? Nah, bukan anak ayah. Nah, gitu ya. Nah, sekarang Siapa Iman. yang mau jadi anak saya? Siapa yang mau jadi anak saya. Gitu. Siapa yang Siapa? mau jadi anak keren? Siapa yang mau jadi anak ayam? Iya. Itu pakai nyanyian boleh atau hanya bertanya saja juga boleh. Nah, ada juga yang kayak gini. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan Allah. bumi? Allah. Bumi. Siapa yang menciptakan Siapa yang awan? menciptakan awan? Siapa yang membuat bakwan? Bakwan? Ibu, Mama. Nah, pinter. Ibu Mama. ya, Bu Iin ya. Siapa yang menciptakan gunung? Allah. Siapa yang Allah. membuat sarung? Sarung. Nah, jadi hal-hal yang iman dan fokus tadi anak juga akhirnya, oh iya ya, yang membuat sarung masa Allah gitu kan. Nah, jadi ini bisa untuk membuka ketika awal kita kenal dengan orang-orang baru atau anak-anak di sekolah yang berbeda. Jadi praktekin aja ya. Mungkin kalau guru TK sih udah biasa, guru RA udah biasa. Apalagi guru sendiri gitu kan yang menghandle kelasnya. Tapi kalau Bu Fitri disuruh ngisi di tempat saya di satu RW, anaknya ada 200, kira-kira Bu Fitri mampu nggak? Menangis ya. Oh, menangis ya. Padahal Bu Fitri udah kita kasih game, udah tinggal cerita doang gitu kan. Kata Bu Fitri, aduh aku gemeteran gitu kan. Dan saya di tahun 2015 itu pertama kali di depan 30.000 anak-anak yatim di JCC. Apa yang saya lakukan? Dan kira-kira saya maju atau mundur, Bu? Maju. Harus maju kayaknya. Maju, betul Bu. Nah, pada saat itu ya untungnya waktu saya cuma 15 menit. Karena ada pejabat-pejabat datang, jadi saya dipotong. Ya buat saya lumayan gitu ya. Yang 30 menit dapatnya sama, saya 15 menit dapatnya juga sama. Jadi dia nggak merasa terzolimi, cuman dia kesel aja. Wah, enakan jadi ente katanya gitu ya. Oke. Nah, dia juga ada permainan fokus tadi. Seperti ini gelas, ini susu, susunya dituang, airnya dituang, lalu dikocok-kocok. Ini berapa? Nah, itu kan memfokuskan anak-anak, padahal disuruh mengikuti saja. Nah, ini dia. Apa sih manfaatnya dari dongeng atau bercerita? Ini saya sudah lakukan berkali-kali di keluarga. Perkaya kosakata. Dan ternyata kosakata anak-anak pun tumbuh dengan baik dan lebih cepat memahami. Bahkan membangun juga kedekatan anak-anak ketika dia ada masalah. Yang kedua, stimulasi imajinasi. Jadi benar-benar imajinasinya. Coba
kalau kita mau nyuruh misalnya guru TK, Bu, cerita tentang patuh. Gimana cerita tentang patuh kan gitu kan? Nah, bingung kan? Padahal gampang. Cerita tentang disiplin. Nah, lu bingung tuh ke anak usia 0 sampai 4 tahun misalnya. Nah, kita mau cerita apa? Nanti kita akan praktek. Menanamkan pesan moral yang baik kepada anak-anak kita dan menghibur. Nah, menghiburnya di mana? Yang di buku cerita itu tidak ada suara, misalnya kita pakai suara kita. Gitu ya. Kita akan coba nih sekarang latihan bersuara A 1 2 3. Sekarang yang kedua suara yang kecil I. Nah, sekarang kita pakai suara I tadi ya. Kalau suara I tadi suara anak kecil. Suaranya kayak gini, ikutin nanti kata-katanya setelah saya. Ibu. Ibu, aku mau pipis. Ibu, aku mau pipis. Nah, keren ya. Itu kalau satu suara aja itu bisa luar biasa anak. Bahkan saya lagi ya tuh anaknya Pak Ustadz Sahid ya. Nah, kalau satu suara dimainkan 2 suara, istri saya aja kadang-kadang kalau saya lagi bikin sketsa cerita, dia ketawa sendirian di balik kamar gitu kan. Sampai sekarang gitu kan. Ya, walaupun kadang-kadang suka bilang gini kan, ih cerita sendiri bikin gemes gitu kan. Nah, untungnya nggak dicubit saya gitu ya. Nah, itu baru I, ya kan? Bagaimana dengan suara yang agak besar seperti mungkin suara anak kecil yang gendut gitu kan. Aku emang suka makan. Coba sekarang praktek. Aku memang suka makan. Nah, anak yang kecil tadi saya jawab, ibu bapak ibu pakai suara yang gemuk tadi gitu ya. Wah, bagi dong makanannya. Ayo jawab masing-masing. Bagi dong makanannya. Ini orang disuruh jawab malah ngikutin. Kan suruh jawab pakai suara anak yang gendut. Konsentrasi nih. Ya, iya. Nah, ibu jawabnya pakai suara suara gendut tadi. Oh, tidak boleh. Ini makanan aku. Nanti aku kelaparan gitu ya. Nah, sekarang suara yang ketiga suara raksasa. Ya, sambil ditaruh di dada gitu kan. Aku akan memakan kamu anak kecil. Makan. Raksasa jangan dimakan. Jangan dimakan raksasa. Tidak. Nah, jadi seperti itu ya. Tuh, aku raksasa. Nah, ada anak kecil yang ketika cerita ini salah yang membacakan atau menyampaikannya, dia takut dengan imajinasi raksasanya. Padahal kalau mau diterusin lagi, ceritanya kayak gini. Aku datang hanya untuk menemani kamu, bukan untuk memakan. Hah, raksasa nggak mau makan aku? Tidak, aku akan menemani kamu. Sedang apa kamu di hutan ini? Aku kesasar raksasa. Raksasa bisa tolong aku nggak? Bisa, aku akan bawa kamu ke goa di mana aku tempatnya bertempat di sana. Serem nggak? Tidak, goaku penuh dengan lampu-lampu yang terang. Raksasa punya makanan? Punya, banyak sekali. Mau, aku lapar. Sampai anak-anak itu bengong. Ngeliatin nih raksasa orang, raksasa anak kecil gitu kan. Nah, itu dari suara saja gitu kan. Sehingga si anak atau siapapun tuh, anaknya Bu Fitri aja sampai didudukin aja ngeliatin saya sampai termenung gitu kan. Gitu ya. Nah, jenis dongeng ada fable, ada apa lagi? Legenda, ada lelucon, ada berumus. Ya, seperti apa? Cerita-cerita maling kundang, cerita-cerita nabi gitu kan, cerita-cerita raja yang sangat zolim, ya Firaun, fable, cerita si singa ketemu dengan tikus gitu kan. Itu juga ada pesan yang mau disampaikan gitu kan. Wah, aku mau keluar dari hutan ini.
cari teman. Si tikus kecil tadi berjalan teman-teman. Nah. Aduh, aku jalan udah jauh. Aku mau istirahat. Di mana ya? Di situ sepertinya ada karpet berbulu. Aku mau bobo di sana. Bahasanya gunakan bahasa anak-anak gitu kan. Akhirnya si tikus tadi teman-teman masuk dan dia tiduran di bawah kaki-kakinya si harimau yang sedang tidur. Kebayang teman-teman, harimau ini bulunya lebat di atas kepalanya dan dia tidur di kakinya. Tiba-tiba dia bergerak dan terusik si harimau tadi. Dan terbangun harimaunya, dia berkata seperti ini. Aku sudah lapar ini. Aku mau bangun dan segera cari makanan. Ini apa? Ada yang bergerak di kakiku. Siapa ini? Harimau, jangan makan aku. Ini makanan lezatku. Aku bangun tidur, kau ada dan menggangguku di sini. Harimau, badan aku, daging aku, tulang aku sedikit. Jangan makan aku ya. Aku sudah lapar. Tidak ada makanan kecuali kamu yang akan aku makan. Jangan, aku janji akan menolong kamu. Tikus kecil mau menolong aku? Iya, lepasin aku. Baiklah, aku lepasin. Tikus kecil dilepasin, tiba-tiba kaki harimau atau singa tadi dia tangkap dan dia jepit lalu dia angkat. Jangan dimakan. Aku dagingnya kan sedikit, tulangnya juga kecil. Jangan dimakan, please. Aku akan makan kamu, lezat sekali. Jangan, harimau. Kenapa? Kamu belum gosok gigi ya? Iya, aku belum gosok gigi. Bau. Ya sudah, tapi aku makan kamu ya. Jangan, harimau. Ya, oke. Ternyata harimau ini baik dan dilepasin, dia janji mau nolong si harimau, teman-teman. Teman-teman mau diceritainnya lanjut atau enggak? Lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Makin seru ya. Nah, ternyata harimau tadi kelaparan, dia lepas. Janjinya si tikus tadi akhirnya apa? Dia mau menolong si harimau. Ternyata benar teman-teman. Tikus Kamu tuh banyak tahu dalam bercerita, lalu dia sampaikan kepada teman-temannya bahwa kebaikan harimau. Langsung dia bilang sama teman-teman, nanti bantuin ya kalau harimau atau singa terperangkap. Ternyata teman-temannya semangat, setuju. Iya, aku siap. Aku juga akan bantu karena sedang menyelamatkan kamu. Dan pemburu datang menangkap mereka, dan ketika ditangkap dan si harimau mengaum dengan keras, terdengar sampai tempat di mana tikus dan kawanannya. Dia ingin sekali mendengar suara itu dan siapa yang sedang meminta tolong. Tikus dan teman-temannya ada banyak sekali, dan ternyata benar si harimau tadi yang tidak jadi makan dia terperangkap dan ditembak bius oleh penembak atau pemburu yang akan menghancurkan hewan-hewan yang sudah sangat langka di Indonesia ini. Teman-teman, ayo kita lindungi, lestarikan hewan di Indonesia, jangan sampai punah. Ternyata datang sekumpulan tikus dan dia tanpa lagi minta tolong, dia gigit seluruh tambang-tambang itu sampai bolong dan harimaunya dibangunin dan terbangun, dia hampir bersuara dengan aumannya. Jangan berisik harimau, kita mau kabur. Harimau, aku tolongin. Tuh teman-teman aku sudah gigit-gigit tambang kamu. Wah, terima kasih. Aku senang. Tapi badanku lemas. Ayolah kita lari sekarang. Iya, kita lari. 1, 2, 3. Wah, mereka berlari sangat jauh dan mereka tidak lagi berada dekat dengan pemburu atau perangkap yang ada di sekitar hutan. Mereka selamat teman-teman, dan janji tikus kecil tadi ketika dia dilepas, dia akan menolong
maka teman-teman jangan mudah dengan berjanji, amalkan apa yang teman-teman bisa lakukan dengan baik dengan orang tua, guru, dan teman-teman di rumah. Terima kasih teman-teman. Tuh teman-teman. Jadi kalau closingnya juga nggak perlu pakai kesimpulannya. Nah gitu ya. Macam-macam legenda. Cerita tentang kancil dan buaya. Ketika si kancil yang cerdas, dia ya membangunkan si buaya tadi dan dia minta tolong. Hai buaya, aku sedang ngantuk. Ngapain sih bangunin aku? Aku cuma mau minta tolong. Tolong apa? Tolong kamu bilang teman-teman, aku kan pengen mengambil buah di seberang sana. Nanti buahnya buat kamu, mau nggak? Aku tidak mau buah, aku maunya kamu, kancil. Haha, badan aku kan kecil, yang besar nanti aku kasih tahu deh. Percaya deh sama aku, namanya Gajah. Gajah. Iya, tapi kamu janji bikin jembatan dulu. Bilangin teman-teman kamu di sungai. Oke, baik. Kalau gitu aku bisa makan enak dan sepanjang waktu. Nah, ternyata teman-teman gajahnya buayanya sudah bersusun. Kancil menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haha, aku sudah sampai. Buaya, aku mau ngambil buah dulu ya. Ternyata dia sudah nyebrang, lari yang jauh, makan makanan buah dan dia say hello, dadah. Dadah buaya. Aku ditipu sama si kancil. Haha, kena deh. Ternyata teman-teman, nih kancil menipu buaya agar ia bisa menyeberang dan mendapatkan keinginannya. Dan buaya jadi marah teman-teman. Ingat ya, semua perbuatan jelek hanya akan menambah ya. Menambah apa teman-teman? Menambah apa? Menambah musuh. Gunakan kecerdasanmu hanya untuk hal-hal yang baik. Tidak boleh seperti si kancil. Nah, padahal kita pengen menunjukkan bahwa kebaikannya dari si buaya tadi. Tapi pesan moralnya dapat ya gitu ya. Nah, cerita lagi tentang siapa? Siapa sih yang ngenalin anak kita tentang nabi-nabi kalau bukan guru? Melalui apa? Melalui metode bercerita. Bahkan sampai sekarang anak saya suka nanya gitu ya. Ayah, emangnya Allah udah duluan sebelum kita ada? Iya nak, ceritanya begini nak. Nah, ada sebuah cerita tuh kita kasih tahu ke anak kita. Di mana ternyata dalam Al-Quran juga udah ada. Gitu kan, sebelum terjadinya bumi, Allah sudah berdiri dengan mukhalafatul lil hawadis. Dan ada doa 3 orang yang doanya tidak tertolak. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang terzolim. Ini masuk dalam sebuah cerita apa? Cerita-cerita kisah kenabian, sahabat nabi gitu ya, bisa disampaikan. Nah, ini cerita tentang toleransi, bisa dengan visual dan gambar. Bagi Bapak Ibu guru misalnya gitu ya, kayak kemarin saya di bulan bahasa di masa pandemi, Kak kasih dong cerita dengan tema toleransi. Siap, saya bilang. Nah, ini adalah si Christine dan temannya si Meli beragama Muslim, yang ini Kristen gitu ya. Nah, ketika ini ceritanya si Meli nangis pertama sekali sekolah, tapi si Meli malah temennya dipanggil mamanya dan minta tolong. Hai, adik kecil. Aku ibu. Iya, aku titip ya. Christine sepertinya gampang nangis. Semoga dia bisa sebangku dengan kamu. Baik ibu. Aku juga sekolah di sini. Memangnya Christine kelas berapa? Christine kelas 3. Sama, aku juga. Aku sudah gak nangis dan aku berangkat sendiri, gak diantar sama ibu. Pesan moralnya keren kan? Anaknya berani, udah gak ditungguin, dan akhirnya dia sampaikan juga. Sampai si Christine, terima kasih kakak, aku mau sekolah. Ayo Christine, bareng aku sambil bernyanyi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ternyata bareng sampai di kelas, bener teman-teman. Dan mereka berkenalan karena PTM-nya baru dimulai, ada si
Nyoman, ada I Gede Bagus, ada si siapa lagi gitu ya dari berbagai daerah mereka cerita. Nah, ini juga ada cerita tentang buang sampah sembarangan dan ternyata ada makhluk yang di air yang dia minta tolong si katak ya. Katak bilang gini, manusia jangan buang sembarangan. Nih aku lihat nih, aku kakinya terjepit oleh plastik-plastik yang kalian buang. Lontong, bukan, tolong. Kakiku, si katak tadi teriak teman-teman. Dan si Ano ternyata mendengar. Sepertinya ada yang berteriak minta tolong. Ano akhirnya mendekati suara tersebut dan dia lihat si katak sedang minta tolong kesakitan karena sampah-sampah plastik yang dibuang sembarangan. Bahkan si Anto jadi malu, dia ambil kembali dan dia tidak mau buang sampah sembarangan. Katak tadi diselamatkan dari jeratan plastik dan Anto menyampaikan kepada teman-teman jangan buang sampah di sungai. Tiba-tiba hari berikutnya ada Andi yang mau buang sampah dekat sungai yang sangat jernih di pedesaan. Tapi ada seorang kakek dekat di situ. Tiba-tiba si Andi mau buang, lempar 1, 2, 3. Aduh, tolong dek, jangan buang sampah sembarangan. Aku sudah tidak bisa lagi minum dengan air bersih di sini. Tolong dek, jangan buang sampah di sungai ini. Sehingga aku kalau mandi semuanya jadi badanku gatal. Selamatkanlah air bumi. Akhirnya si Andi, kakek, aku jadi sedih. Jadi buangnya di mana, kek? Buanglah di sana, di Bantar Gebang. Jauh kali, kek. Nah, misalnya itu ada gap leluconnya di tengah gitu kan. Nah, itu kalau ketemunya guru-guru di sini, tapi kalau anak-anak ya nggak usah gitu ya. Nah, ini dia. Ya, sebelum terakhir, default mendongeng, kuasai alur cerita dan melatih 2 suara, nggak harus kayak saya. Nggak harus suaranya banyak binatang, suara ambulan, helikopter, nggak usah. Yang suara kecil tadi aja, gitu ya. Suara tengah-tengah, ibu, di tenggorokan gitu kan. Nah, suara anak kecil yang merengek atau suara raksasa agak dibesarkan, narasinya suara kita sendiri. Lalu berlatihlah di depan anak kita. Nah, oke ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Oke, Kak Adi, terima kasih materinya baik sekali. Wah, langsung praktek ya. Udah langsung kena virus suaranya Kak Adi nih. Mantap. Iya. Terima kasih Kak Adi untuk materinya. Silakan Bapak Ibu bila ada pertanyaan bisa langsung raise hand saja dan buka videonya disampaikan ke Kak Adi. Sementara ini ada beberapa yang sudah bertanya di chat. Saya coba menanyakan ya. Bentar. Oh, dari Ibu Sanialis Indrianti. Kak Adi, belajar teknik suaranya bagaimana? Oke, Bu Indri. Baik gini. Jadi belajar suara sebenarnya saya juga otodidak ya. Karena banyak sekali, ada sekolahnya nggak sih gitu kan. Ya kalau perkumpulannya banyak, ada Kak Awam dengan Kampung Dongeng, ada saya dengan Gepuk Gerakan Para Pendongeng untuk Kemanusiaan, ada Kak Rona Mentari yang sudah sampai Eropa gitu ya dongengnya. Dan ini benar, kalau teman-teman mau berlatih saja dengan 2 suara, teman-teman sudah sangat baik gitu ya. Caranya ya tadi, suara kecil, kita dengerin dulu nih suara kecil kayak gimana. Suara tengah-tengah tenggorokan kayak Doraemon misalnya gimana. Pernah dengar suara Doraemon masuk Islam nggak? Belum, boleh dicoba nih Kak. Oke, Doraemon masuk Islam kayak gini. Nobita, aku sekarang sudah mualaf. Aku akan bersahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nobita. Masya Allah. Nah, kayak gitu ya. Wah, suara SpongeBob gitu kan. SpongeBob SquarePants. Itu sebenarnya kita dari auditory listening kita dengar ulang lagi sama nggak sih gitu ya. Bedanya apa daber dengan pendongeng? Daber mengikuti
visual gambar di televisi atau di layarnya, dan dia harus menyamakan suara-suara yang kira-kira perempuan atau ini. Dan orangnya bisa 3, bisa 1 gitu ya, bisa banyak bahkan. Dan kesulitannya kalau saya pernah mau melamar daber itu pasti nggak lolos. Ya nggak lolosnya karena apa? Karena tadi lompat antara si tokoh 1, 2, 3 itu saya suka ketuker. Di dongeng pernah nggak? Pernah gitu ya. Nah kalau daber itu memang kita duduk tanpa dilihat, tidak ada interaksi, hanya untuk project animasi atau film-film tertentu. Jadi latihannya tadi Bu dengan suara kecil, suara di tengah-tengah. Aku tidak lagi akan berbuat salah. Umi, maafin aku ya sedang mecahin piring. Iya, Umi maafin. Tapi lihat tatap wajah Umi. Udah serem belum? Nah, misalnya kayak gitu kan. Wajahnya dia dibikin tegang, tapi Uminya habis itu peluk dia, kasih senyum, kasih pelukan yang baik gitu kan. Umi nggak marah kok, Dek. Tapi adek hati-hati kalau bawa piring. Iya, Umi, matanya jangan melotot kayak gitu. Enggak, Umi udah nggak melotot. Coba lihat nih, udah senyum kan matanya. Nah, misalnya kayak gitu ya. Dulu kita sering banget gitu kan kalau ada anak numpahin, saya udah langsung naik pitam gitu kan. Sampai istri saya, Mas, Kang, coba deh. Anak itu kan biasa, bawa belum terlalu kuat gitu. Oh iya ya udah, belajar lagi ilmu parenting gitu ya. Jadi suara itu latihan aja. Gitu ya Bu ya, latihan, menirukan, dan Ibu dicoba dengan 2 tokoh. Jangan sampai 5 tokoh Bu, pasti ketuker. 3 tokoh aja kita udah ketuker, apalagi 5 gitu ya. Gitu. Oke. Silakan yang Semoga lain. bisa menjawab ya Bu Sania ya. Jadi latihan dan sering-sering menirukan ya. Oke, Yes. ada yang bertanya, silakan Pak Ari Dwi Susanto dari Tulang Bawang. Silakan Pak Ari, dibuka videonya atau dibuka suaranya. Silakan Pak Ari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, ini mohon maaf kalau dibuka videonya sinyal kurang bagus sepertinya. Oh iya. Oke. Silakan. Ya, luar biasa Kak Adi, terima kasih. Saya ingin bertanya ini Kak Adi. Ini sahabat saya di Lampung ini. Oh. Iya Kak Adi, terima kasih. Tadi saya sudah menyimak, luar biasa. Jadi ini pengalaman pribadi saya ini Kak Adi, Kak Imam. Ya. Kalau khususnya di Provinsi Lampung, ini kan belum banyak yang bisa, artinya biasa menirukan suara-suara yang seperti Kak Adi contohkan. Tapi kalau hanya 2 suara atau 3 suara itu mungkin sudah terbiasa. Tetapi terkadang ketika kita waktu ikut lomba misalkan, kiat apa supaya tidak fatal di depan juri ketika kita melakukan kesalahan suara. Misalkan seharusnya karakter ini dimainkan oleh karakter si B karena kita kan mungkin gugup atau lain sebagainya. Yes. Nah, supaya tidak fatal di depan juri karena sudah terjadi nih Kak Adi. Iya. Kiat-kiatnya seperti apa? Apa yang harus kita bicarakan? Apa kita harus mengulanginya lagi atau bagaimana? Itu Kak Adi, terima kasih. Ya, oke. Nah, betul Kak Ari, terima kasih. Jadi Kak Ari ini sering ikut lomba, mudah-mudahan dari jam terbang ikut lomba nanti ada satu momen benar-benar mendapatkan hadiah atau juara ya Kak Ari. Amin. Nah, yang kedua, prosesnya ketika kita mengikuti juara lomba. Jadi ketika lomba itu kan kadang-kadang kita baru taunya seminggu gitu kan, kurang. Dan momen untuk pendaftaran ditutup, kita belum latihan, udah pusing bikin skrip atau cari cerita, betul ya? Itu pengalaman saya juga gitu kan. Dan ketika waktu seminggu dan dari pendaftaran kita belum berlatih beserta mimik, ekspresi. Dan ketika sampailah di waktunya, ya kan, tanggal yang ditentukan, kita sudah nervous, gugup ngelihat peserta. Ketika diambil kocokan itu, kita dapatnya nomor 5 gitu kan. Mending itu 5, kalau nomor 10 dari 9 orang udah kita lihat, kita nomor terakhir misalnya. Gimana rasa di kepala, badan, nih orang kok bagus-bagus gitu kan. Nah, kita masih menilai orang lain bagus, kita akhirnya lupa
untuk mengoptimalkan dan berlatih di belakang panggung. Itu kita udah pernah alami gitu ya. Jangankan lomba dongeng, lomba pidato yang mau masuk TV aja, saya nomor 135. Udah latihan, tiba-tiba itu Ba'da Isya belum naik juga karena pesertanya banyak ya. Zaman dulu itu namanya TPI gitu ya. Ternyata luar biasa. Saya akhirnya apa? Udah pembukaan kece, gaya juga belum banyak gitu kan. Pingsan saya di depan. Nah, ini pengalaman ya. Kalau Kak Ari cuman keselimpet tokoh satu dipakai tokoh B. Saya pingsan Kak Ari. Yang terjadi akhirnya saya kagak jadi dia tuh ikut lomba gitu kan. Ya udah, ya nggak ngerti deh. Nah, ternyata jawabannya Kak Ari, karena waktu yang mepet dari panitia dan kita baru tahu, maka kita perlu latihan. Nah, guru saya, Kak Agus, minimal ada 5 cerita, tapi 3 yang menjadi prioritas. 3 prioritas ini yang sering kita bawakan, diulang-ulang. Nah, ketika diulang-ulang dikuasai ini sebenarnya ceritanya itu mau itu cerita Maling Kundang, mau cerita Tangkuban Perahu, Ken Arok atau Ken Dedes gitu kan. Sebenarnya cerita yang sudah kita baca sudah terekam dan tersimpan di imajinasi dan akal kita. Sehingga kita tinggal memainkan scene 1, scene 2, scene 3 saya mau ngapain nih. Dan apa yang terjadi ada Kak Inung. Nah, dia pelatih juga, lahir juara-juara kelas SD di bawah asuhan beliau. Ternyata benar, nggak cukup cuman seminggu, apalagi 3 hari, hampir 3 bulan dilatih dan naluri apa ya, ekspresi anak tidak dengan ekspresinya Kak Inung. Sehingga saya bilang ketika ketemu di Bali gitu kan, Masya Allah 3 bulan ya, berarti kita latihan baru kemarin aja pengen sempurna, ya tidak ada. Jadi Kak Ari mulai latih lagi, lalu mengevaluasi dan minta pendapat dari orang lain masukannya. Jadi jangan puas dengan diri kita, sehingga kita bisa meningkatkan yang lebih baik. Gitu Kak Ari. Oke, semoga bisa menjawab ya Kak Ari ya. Ya, terima kasih Kak Adi, terima kasih banyak. Sama-sama Kak Ari. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Ustadz Syahid nih, pertanyaannya di chat. Menurut saya skill storytelling berkaitan erat dengan skill story writing. Idealnya keduanya sama-sama dikuasai. Bagaimana mengasah keduanya secara bersamaan, Kak Adi? Wah, Insya Allah. Ini berat ya. Berat nih. Bocorannya luar biasa nih kalau ada yang nanya. Ini para dosen-dosen ngeri jawabannya. Ya, jadi gini, ketika saya menjadi awal-awal bergabung dengan Dongeng Ceria, saya mengobservasi, lalu saya menulis yang dia sampaikan apaan sih gitu kan, terus gitu kan, mulai nulis, cerita dia besok beda lagi. Oh apa sih apa namanya kalau dalam sinema gitu ya atau sinetron, episode pertama, episode kedua, ketiga, atau scene 1, 2, 3 itu judulnya satu, mana yang protagonis, antagonis. Nah itu sampai di ujung saya tulis Pak Ustadz Said, sehingga saya punya bekal bagaimana saya memperbaiki besok gaya dia, ya udah natural gaya saya gitu kan. Aksesoris kepala pun ini sebenarnya bukan menjadi hal yang vital dalam dunia mendongeng. Pernah nggak sih Ustadz antum mengisi misalnya di pesantren? Nah ini pengalaman. Kalau pesantren kan setiap hari dengerin nasihat. Nah, ketika saya tampil di depan 750 santri putri di Depok, itu rasa gemeteran juga ada. Tetapi benar, ternyata skill writing saya harus buat lagi. Nah, ketika buat diundangnya misalnya 4 hari ke depan, saya tulis dulu nih. Jangan sampai besok saya dengan materi yang sama, adegan lucu, adegan ekspresi yang ini, sehingga itu jangan sampai terjadi, meminimalis. Seorang stand up comedy juga sama. Ya bagaimana membuka openingnya bagus, punchline-nya di tengah-tengah, bobot kontennya juga bagus, itu semua diasah. Bagaimana supaya kedua-duanya storytelling dengan story writing-nya bagus. Ya saya pikir latihan nulis juga gitu kan, sampai saya menulis di Second Chance buku dengan keajaiban cinta itu, pesan orang tua ternyata saya mau tuangkan.
ya ketika almarhum ibu masih ada itu kalau bisa kamu sukses, tolong dan bantu. 2 kata ini buat saya maknanya luas. Tolong siapa ya? Oh iya, yang terdekat ya udah orang di sekitarmu, bantu ya udah siapa keluargamu gitu kan. Ya dunia berputar ketika ada cerita nyatanya abang ipar sukses gitu kan sekarang yang bagaimana ada abang saya yang jauh di Bekasi, anaknya juga diberikan Masya Allah hadiah dari Allah gitu kan. Dan akhirnya sampai saat ini saya bilang ya they are my inspiration gitu ya. Nah, jadi menulis benar, cara mengatur dan mengasahnya latihan aja. Latihan, kalaupun nggak enak dibaca oleh kita, ya coba lagi. Sampai pernah saya dikritisi ikut kelas menulis, ini EYD-nya terus ini kalimat sambung, ya udah saya akhirnya lemes juga gitu kan. Ya akhirnya saya bersemangat lagi mencoba membaca literasi buku yang berkaitan dengan keprofesian mendongeng gitu kan, atau minimal saya mendengarkan seperti Ustadz Tausia Abdul Somad, Buya Bahza gitu ya Cirebon, saya mendengar ceritanya Ustadz Hadi Hidayat, kisah-kisah yang dia sampaikan, oh iya ya bisa nih, ternyata saya tulis dulu gitu. Jadi saya tulis di notepad saya ulangi skrip dari yang saya tulis. Seperti jawabannya seperti itu, Ustadz. Jadi intinya kedua-duanya bisa dilatih secara bersamaan ya, gitu ya Kak Adi ya. Betul. Nah, Kalau ini memang kalau suara dulu boleh. Pak Syahid ini sudah maestro dalam menulis, cuman kita belum dengar beliau bicara, jadi harus lebih banyak betul. bicara beliau. Kita tunggu channel YouTube beliau ya. Ya, siap. Selanjutnya dari Bunda Vidi dari SD Khalifah. Bagaimana cara menyembunyikan gerakan mulut kita ketika mendongeng dengan menggunakan media boneka muped, Kak Adi? Ya, Menyembunyikan gerakan mulut ya, intinya itu. Nah ini ya, Bunda Vidi misalnya saya tunjukin dulu deh. Nih misalnya kan ini papet gitu ya. Papet itu kan ada yang tangannya masuk terus mulutnya juga bergerak gitu kan. Nah kayak boneka kayak gini. Nah sebenarnya itu juga jam terbang atau latihan. Menyembunyikannya supaya suaranya nggak kelihatan, suara kita ABCD dan kalimat dan katanya juga kita perlu atur gitu ya. Halo. Kenapa kok halo-halo aja? Itu ada teman-temannya disapa. Halo teman-teman. Bukan teman-teman, teman-teman. Teman-teman. Ya, kamu siapa sih namanya? Aku Kedelai. Bukan kedelai, keledai. Kedelai. Nah, jadi latihan kita mengunci gigi kita dulu. Nah, gigi kita kunci gini gitu ya, sehingga mulutnya juga nggak terbuka pun nggak apa-apa. Ini kan contoh. Halo, teman-teman. Jadi yang main adalah lidah di belakang gigi kita. Halo teman-teman, aku di sini ingin bercerita. Bibir saya masih bergerak. Ada di sini mungkin Kak Yulia nggak tahu ikutan atau enggak gitu ya. Nah, itu cara menggerakkannya atau enggak sampai tergerak bibirnya perlu latihan juga. Jadi giginya coba dikunci kayak gini, rapat, gini, oke. Lalu bersuara. Halo teman-teman. Coba latihan. Nah, itu kan latihannya lumayan ya. Halo teman-teman, hari ini aku akan bercerita. Jadi giginya kelihatan tuh, gitu. Nah, kalau puppeters yang tergabung baik itu ventriloquist Indonesia, sulap suara dengan Kak Imin gitu ya. Wah, itu luar biasa. Tugasnya itu ibu nyanyi ya. Lagu anak bahkan lagu bahasa Inggris nggak boleh bergerak bibirnya. Nah, itu perlu latihan dan perlu latihan. Lagi-lagi latihan gitu ya. Sampai ada di beberapa channel YouTube Got Talent Amerika Got Talent. Itu anak kecil gitu ya, dan bahkan kopernya udah ditutup tapi suara anaknya di dalam koper itu masih bunyi. Oi, can you help me? Oh, it's dark in this cover. Wah, sampai jurinya ngakak gitu, kok bisa ya? Dia nggak bergerak, dia lagi berdiri tapi suara si kopernya berteriak-teriak.
"Oi, help me." Wah, jadi kayak gitu ya, Bu Vidi ya. Jadi latihan nggak gampang kalau untuk latihan sulap suara atau suara untuk Pak Petersnya, gitu ya. Silakan, ada lagi yang lain? Bu Bunda Vidi ya, semoga bisa menjawab ya. Jadi sama seperti yang sebelumnya, intinya di latihan ya. Di latihan. Kalau baru sekali 2 kali sepertinya masih kurang ini. Betul. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Iin Istianah. Ya. Wah, ini tim oprek-oprek saya nih. Oh gitu. Iya. Bagaimana cara berlatih menirukan suara dan ekspresi? Mimik untuk membuat dongeng itu hidup, membangunkan pendengar, imajinasinya masuk seolah berada di dunia dongeng yang disampaikan oleh kita. Wah, keren. Pertanyaan komplit padat gitu ya. Jadi teman-teman ekspresi marah itu teman-teman udah biasa, apalagi kalau Bu Iin gitu ya, jatah dari suami kurang. Ayah, misalnya tiap bulan gitu kan, itu kan udah belajar berekspresi, ekspresi yang dasar alamiah dari rumah tangga aja udah dapat gitu kan. Jangankan Bu Iin gitu ya, bidadari saya di rumah juga kadang-kadang gitu. Sarangeo gitu kan. Gitu kan. Nah, dulunya nggak begitu gitu kan, nggak pakai dramatis kayak gini. Mana sih ya ini udah tanggung bulan ya gitu kan. Ya udah ngoceh-ngoceh gitu saya nyanyi gitu kan. Baru sekarang oh aku rasakan tak punya uang di tanggal. Nah, misalnya kayak gitu. Kita balas dengan nyanyi atau apa. Karena menurut saya seni itu indah ya. Apalagi kalau kita sudah punya ilmunya, maka akan mempermudah kita juga. Jadi Bu Iin ekspresinya latihan. Latihan bagaimana? Bu Iin coba aja, mau tidur nih, biasanya kan perempuan itu bersihin make up, gitu kan, sambil ekspresi. Halo, hari gene mau marah sama gue, lu nggak ngaca. Latihan aja, ngomong sendiri. Tiba-tiba tuh si suami atau anak ketawa gitu kan. Ya syukur-syukur kalau anaknya lagi di pondok gitu kan. Nanti yang bilang paling suami. Belajar apa sih, Ma? Belajar ekspresi gila gitu ya. Nah, jadi latihan. Latihan ekspresi marah, bahagia. Atau kemarin kan sempat juga viral gitu kan. Sambut suami pulang dari Jumatan gitu kan. Wah, minta dipeluk gitu kan. Akhirnya banyak yang ikutin juga gitu kan videonya. Ada yang suaminya, apa-apaan sih kayak gini gitu. Jadi ada yang cool, ada yang dicuekin gitu kan. Nah, saya ketika ngeliat kayak gitu tuh jadi catatan. Nah, bahkan jadi materi juga. Jadi teman-teman bisa tuh latihan ekspresi dengan apa yang kita pernah lihat, apa yang kita mau lakukan pernah dengar gitu kan. Atau sekelas mungkin kepala sekolah kan menangani guru-guru gitu kan. Sampai anak-anak udah paham lah karakternya. Bahkan anak kita sendiri gitu kan. Yang susah makan. Nah, ini cerita anak saya yang nggak mau makan nasi. Hampir sampai kelas 1 lah. Kelas 2 itu baru mulai makan nasi. Saya bingung gitu kan. Mas, makan mas. Enggak mau makan nasi. Mas, ini bukan nasi, ini lontong. Masa sih? Nah, udah beliin ketoprak tuh. Udah makan dia, gitu kan. Lontong kan juga nasi gitu kan. Akhirnya kelas 1 mungkin ya qadarullah, doa juga, kita nggak tahu. Makanya ya udah, kalau nggak ciki jajanan, biskuit, roti gitu kan. Bingung kita. Kentang dimasukin nasi aja sampai dilepehin tahu gitu kan. Kita bikin namanya apa gitu kan. Nah, itu perlu ajak juga dengan ekspresi, ajak juga dengan dialog, ajak juga dengan cerita-cerita. Bukan menakuti kalau makan nasi gitu kan. Nah, kalau nggak makan nasi lu nanti bakalan kurus lu gitu kan. Enggak. Tapi bawa suasana dia pas lagi happy, cerita orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah ya, setelah dia menanam, dia makan bareng seorang petani tadi. Wah, bisa. Jadi bagaimana melatihnya? Ya, ekspresi tadi latihan, lalu upayakan apa yang kita rasakan, mimik ini dilatih gitu kan. Pernah kan lihat zaman dulu ada namanya siapa tuh yang pemain sinetron Anjasmara. Oh iya. Ya, dia perannya sebagai apa ya? Aku akan menjadi teman kamu. Sampai dia dibully gitu kan. Terus
peran siapa lagi. Nah, sekarang ini bahkan anak-anak kecil gitu ya, Kian Santang. Nah, saya menerikan tuh Kian Santang dengan gayanya, anak saya sampai bilang, kok kayak mirip Kian Santang gitu ya, cie. Misalnya ya, gantengan Kian Santang lah gitu kan. Nah, itu gayanya dan omongannya rekam. Kalau dulu kan kita banyak mendengar saur sepuh di radio gitu kan. Nah, sekarang sudah ada visual, gampang banget Bu Iin. Jadi sampai ke bawah imajinasi itu Bu Iin, skill writing-nya pun diatur. Kapan si anak ya sampai dia terperangah, tertarik dan masuk ke dalam imajinasi itu, lagi-lagi catatan saya adalah jam terbang dalam latihannya. Itu. Baik. Jam terbang nih, lagi-lagi jam terbang. Ya, harus sering-sering terbang. Baik, kita masih punya waktu, silakan Bapak, Ibu, kakak-kakak semua yang masih ingin bertanya, silakan langsung saja buka mute-nya atau bisa melalui chat, akan saya bacakan. Barangkali sahabat saya, Pak Tri, ada pertanyaan, Pak Tri, owner dari Sekolah Khalifah, ataupun Ustadz Nurdin Hidayat dari TFA. Atau teman-teman dari TK Baitul Salam, TK Izzatul Jannah, TK Aisyah. Ada pertanyaan? Atau Ibu Yulia dan Rara, ada pertanyaan Ibu Yulia? Yang sepertinya menyimak dengan seksama dari tadi. Oke. Baik. Terakhir, Imam. Oke. Ya, oh boleh, silakan Ibu mau nanya. Silakan. Siapa tadi? Ibu Masnawati, apa mau bertanya? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Oke, lanjut Ustaz. Ya. Oke, ini defaultnya kuasai alur, lalu 2 suara latihan, berlatih di depan anak. Boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, silakan Ibu Masna. Tadi Iya, Ibu silakan. bisa didengar suara saya, Pak? Bisa Ibu. Iya, Bisa. silakan Ibu. Ya. Bisa. Silakan Bu. Lanjut Ibu. Ibu Masna, silakan. Wah, suaranya ya. Lanjut Ibu, kita mendengar Ibu, silakan Ibu. Sinyal beliau ya sepertinya ya. Iya, Mas Nawasulasa. Oke, Mas Nawasulasa. Jangan keras-keras Pak Dim. Oke. Lanjut Kak Adi, lanjut. Oke, lanjut ya. Ya. Oke, great story happen to those who can tell them. Maka cerita yang besar akan terjadi bagi siapa saja yang menyampaikannya. Cerita-cerita yang membuat mereka terpukau, membuat cerita itu menarik, maka siapapun akan menceritakan kembali kepada siapapun. Cek, apakah Anda sering bercerita? Seberapa sering Anda menggunakan cerita saat berbicara, presentasi, memberikan arahan, atau memberikan pelatihan? Bahkan sampai detik ini, kadang anak kedua gitu ya, ketika dia batuk, ya saya ajak jalan naik motor, atau pas lagi bareng di motor gitu kan, Mas, nikmat sakit itu enak atau enggak? Nah, jadi pertanyaan ini dia bisa jawab iya atau enggak gitu kan. Iya Mas, kemarin ada orang sakit dan lama banget sembuhnya. Tapi dia ingat nasihat orang tuanya. Lalu akhirnya dia lakukan nasihat-nasihat itu, lalu dia tidak lagi melakukan yang kedua kali ketika dia mungkin minum esnya terlalu sering, atau permen atau makanan jajanan yang tidak terkontrol. Dan ketika dia lakukan, dia rubah hidupnya, ternyata sakitnya tidak lagi datang ke tubuhnya, dan dia bersyukur masih ada orang tuanya yang menasehati. Bayangkan kalau sudah tidak ada orang tuanya, siapa yang akan ia dengarkan? Akhirnya cerita ini berlanjut nih, teman-teman. Anak tiba-tiba ya tadi, bukan nggak boleh minum es, tapi akhirnya dia batas, dia harus tahu dirinya. Gitu ya. Nah, makanya kita berapa nih? Kita mau cek 0 sampai 10 seberapa sering kita bercerita.
Kalau tidak pernah, nggak mungkin. Kita di status saja, Instastory suka nulis. Itu kan sebuah cerita melalui tulisan. Di Facebook kita juga suka nulis atau repost punya orang lain. Ya, kalau di IG, nah sama juga. Bagi yang belum follow IG saya, Dongeng Kak Adi. Promosi ya. Ya, Nah, silakan silakan di follow gitu ya. menuju Siapa ke tahu sana. nanti butuh buat cerita di sekolah Bapak Ibu gitu ya. Dan ketika Bapak Ibu 10 tiap hari menggunakan cerita, Masya Allah. Ya, dulu ketika Nabi kita Muhammad SAW pun ya, dia tidak akan sembarangan menyampaikannya sebelum wahyu itu turun. Nah, mulailah dia sampaikan dengan lembut, dia sampaikan dengan dakwahnya, dia sampaikan sahabat-sahabatnya, sampai turun ayat itu pun itu sudah bercerita dan wahyunya sampai menjadikan taufik atau hidayah. Dan ini makanya kita kalau hari ini dengan degradasi atau pergeseran anak-anak kita yang sudah dengan gadget gitu ya, miring-miring gitu ya dengan gamesnya, ya kita mulailah buat cerita yang menarik. Ada program dari Gepuk itu ya tadi bukan anti gadget, tapi kita bisa menyampaikan ceritanya itu menggunakan waktu yang bermanfaat gitu ya. Terus stop bullying ya, juga ada program yang lainnya itu bisa. Baik yang di beberapa daerah nanti kita akan utus teman-teman dari Pendongeng Gepuk. Lihat penjumlahan berikut ini. 1 tambah 1 berapa? 2. 2 tambah 2 berapa? 4. 3 tambah 3 berapa? 6. 4 tambah 4 berapa? 8. 5 tambah 6 berapa hasilnya? Berapa Ibu? 11. 11. Itu yang di depan saya 5 tambah 6 berapa? 10. 10. Nah, dari wajah Bapak Ibu tuh ada yang ketawa. Ih Kak Adi 11 kali salah. Ini bisa jadi sebuah cerita nggak? Bisa. Kenapa ketika seorang guru menuliskan 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 3 tambah 3 6, 4 tambah 4 8, yang dilihat adalah yang terakhir 5 tambah 6 hasilnya 10. Begitu banyak orang yang melihat orang lain ketika kesalahan itu diingatnya sampai dia tidak mau memaafkannya. Begitu banyak orang yang tidak mau menjabat tangan gara-gara kesalahannya cuma 1 kali padahal dulu pernah membantu kita berbuat baik lebih banyak. Padahal Allah menutupi aibnya jauh lebih mulia dibandingkan kita mengkultus ataupun menjudge-nya dia dengan kesalahan yang ada di depan mata kita hari itu. Maka Bapak Ibu, mari kita ajarkan anak-anak kita yang luar biasa, Bapak Ibu ya, diutus dan menjadi khalifah fil ard ini menyampaikan kebaikan-kebaikan melalui sebuah cerita. Statement terakhir dari saya, jangan jadikan cerita beban, tapi jadikan tantangan untuk menyampaikannya dengan ciri khas Bapak Ibu semuanya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan jadikan cerita sebagai beban. Super sekali. Ya, kita masih punya waktu. Saya masih memberikan waktu buat Bapak Ibu yang masih belum puas, masih ingin bertanya lagi, silakan. Atau Pak Dignati kali. Ya udah, saya tanya aja dah, daripada nggak ada yang. Monggo. Jadi kalau Kak Adi ini menganjurkan cerita dengan minimal 2 suara. Nah, padahal saya 1 suara sudah menarik. Nah, artinya begini. Betul tadi yang terakhir itulah, jangan jadikan beban. Jadi kalau bisa berlatih 2 suara bagus, kalau nggak bisa berlatih ya istiqomah aja cerita dulu kali Kak Adi ya. Betul. Istiqomah aja dengan 3 cerita itu gitu ya, diulang-ulang dari mimbar ke mimbar. Gitu. Ya, wah, saya jadi tanya apa jadi lupa saya. Satu cerita tadi tuh. Oh ya, jadi begini loh ya. Cerita itu apakah kita ini tidak dibatasikan ya. Kita cerita yang pokoknya cerita ngasal, yang penting cerita gitu nggak masalah kali ya. Sekedar untuk permulaan gitu ya.
Ya, Atau ya kalau bagaimana Kak Adi untuk untuk menjadi kita jadi pengarang cerita? Rasanya kalau saya ngarang ya ngawur aja gitu. ya, Yang penting anak-anak, ayah cerita, pokoknya harus cerita. Ya udah kita ngawur cerita apa. ya, tapi ojo ngawur. Ya Iya, ya. tuturi handayani gitu ya. Dan juga nanti kita kena tuh pakemnya kabura maktan indah matakul malah taf'alun kan gitu kan. Jadi pertama literasi kita, referensi buku itu juga sebagai hasanah kita untuk menjadi apa ya, yang adaptable, yang kita bisa adopsi, yang kita bisa apa jadikan referensi buku-buku cerita itu bukan hanya sekedar hiasan di rak kita, tapi kita ngulang baca, ngulang baca. Buku saya tuh ya kadangkala udah ada yang sampai sobek gitu kan. Karena saya selalu bawa ulang lagi sampai ke Padang, ke Batam, ke Riau. Saya bawa gitu kan karena siapa tahu namanya manusia kan gampang lupa gitu kan. Ya alinsanu makhlul khoto gitu kan. Makhlul khoto wanisian gitu kan. Tempatnya salah dan lupa gitu. Nah, sehingga saya bawa buku-buku itu. Bahkan sekarang sudah pakai ilmu Canva dengan flip builder tadi. Wah, udah kita bisa baca lagi gitu kan. Jenengan mau pakai satu suara udah kece, berarti sudah mempengaruhinya sudah hebat. Nah, kalau anak-anak ya kan, ya mungkin karena jenengan sebagai guru ya. Coba kalau sebagai pendongeng, kira-kira satu suara itu jadi menarik atau serem. Nah, itu kan beda tempat gitu kan. Karena guru ya digugu dan ditiru, dihormati, ya anak-anak enjoy. Nah, kalau konteksnya tadi adalah apa ngawur aja cerita. Jangan saat pesan saya, ya antum buat skrip atau minimal semalam udah baca. Besok mau cerita tentang burung hut-hut Nabi Sulaiman. Nah, itu kan pesannya juga banyak tuh kan. Anak bisa menyayangi ciptaan Allah yang tidak boleh dibunuh, diantaranya semut, ya kan pasukannya Nabi Sulaiman yang kemarin sempat viral. Wahai pasukan Nabi Sulaiman, boleh engkau minggir dulu, aku mau nyapu lantai rumahku, sehingga dia bersih, nggak ada. Itu saya juga lakukan. Saya bilang sama anak-anak, nak jangan dibunuh nak. Coba bilang dengan salawat, lalu bilang wahai pasukan Nabi Sulaiman, karena saya dengar ceritanya Ustadz Hadi Hidayat, sehingga saya praktekin ke anak. Ya anak nggak ngusir gitu kan. Ya udah dia berkata, saya sampai suara saya zahar izhar gitu ya, jangan idgom gitu kan. Nah, itu pasukan Nabi Sulaiman, coba kamu bilang, wahai pasukan Nabi Sulaiman, minggir dulu ya, aku mau duduk di sini. Tiba-tiba tuh bersih, dia masuk ke dalam. Kita nggak tahu dia denger atau enggak, tetapi itu memang ciptaan Allah dan pada saat itu kisahnya nyata. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu sehingga anak akhirnya tergerak, Ustadz saya mau coba. Nah, tiba-tiba semut terang-rang gitu ya. Apa dia nggak mau denger apa-apa ya nggak tahu juga. Atau baru keluar dari sarangnya gitu kan. Ustadz saya nyoba kemarin. Nah, Ustadznya jangan bingung atau kalah ilmu gitu kan. Nah, kalau semutnya baru keluar ya susah nah. Tunggu dulu 5 menit. Jadi gitu, Ustadz. Jadi harus ada cerita yang referensi, memberikan pesan moralnya juga baik. Oke, satu lagi nih Kak, Ya. dari Bu Sania nih, beliau bertanya lagi. Untuk cerita yang ada alur menikah, apakah cocok untuk anak-anak? Contohnya Legenda Sang Kuryang, Cinderella, Putri Salju. Ya, mungkin yang tentang percintaan ya, mungkin juga dimaksud oleh Bu Sania ini. Apakah itu cocok untuk anak-anak, Kak Adi? Ke mute, Kak Adi. Oke, baik. Jadi nggak cocok, Bu. Jadi cerita legenda Sang Kuryang, Cinderella, Putri Salju, sampai kemarin kita dengan Kak Heru yang juga menghadap ke Kemendikbud untuk mendapatkan para pendongeng ini porsi profesional dan juga masuk di dalam juknis Kemendikbud atau program. Nah, jadi cerita-cerita yang untuk anak-anak seperti legenda Sang Kuryang, Cinderella, Putri Salju itu nggak cocok. Ya karena itu sudah berhubungan dengan cerita yang lawan jenis gitu ya. Nah, bagaimana kita memberikan aturan atau alurnya? Ya pilih aja, misalnya mau fable. Fable itu kan juga masih kuat ya. Kalau misalnya cerita dulu si kancil mencuri ketimun, kita bisa ganti.
si kancil yang cerdas kayak tadi gitu kan, atau si kancil juga suka menolong gitu kan. Banyak kok yang sekarang bukan pengarang ya, penulis buku dan pengarang juga masuk ke dalam imajinasi anak. Sampai kemarin ada cerita singkat yang bukan hanya kura-kura yang kalau di Upin Ipin tuh sering diputar, yang balap lari dengan si kelinci yang sombong gitu kan. Nah itu ternyata di cerita orang dewasa pun bisa masuk. Pak Jamil sering membawakannya gitu kan. Tapi dikemas dengan 3 scene ya. 1 scene yang pertama adalah kalah karena kesombongan dia dan dia akhirnya lapar. Si kura-kura tadi istiqomah, dia jalan aja pelan, alon-alon asal kelakon. Scene yang kedua, Pak Jamil mengupas gitu kan. Akhirnya si kura-kura bilang gini, Aku kan tetap lambat jalannya, pasti kamu yang menang. iya kita cobalah sekarang. Nah ternyata si kelinci yang menang gitu kan, karena dia serius dan fokus. Nah pada bisnis Anda pun, itu bisa dikaitkan gitu kan. Anda kalau fokus, maka akan sampai kepada tujuannya. Ternyata dibuat lagi di scene ketiga. Si kura-kura yang ngajak dia lomba, si kelinci akhirnya ikut. Si kelinci bilang, oke. Tiba-tiba ketemu dengan kubangan air. Kelinci kan takut nyentuh air. Akhirnya apa yang terjadi? Kamu naik saja ke punggung tempurung aku. Aku akan seberangi kamu ke daratan itu. Akhirnya si kelinci dengan rendah hatinya dia naik dan dia sampai di seberang. Pada saat sampai, apa yang terjadi? Si kelinci, si kura-kura ketemulah pohon yang tumbang. Ternyata si kelinci bilang, naik aja ke punggung aku, nanti aku akan gendong kamu. Lompatlah mereka di atas pohon yang tumbang tadi. Akhirnya sampailah di tujuan garis finish. Kalau kita mau berbisnis, kalau kita mau sampai tujuan dan kita bekerja sama dengan teman-teman, maka kita akan sampai bersama-sama, bantu orang lain. Wah, asik kan? Jadi sesuaikan aja ceritanya. Nah, ada lagi nih Bu Aryati. Saya kalau mau membawakan cerita kadang cari Dari YouTube ya. Kak Adi, sepertinya sinyalnya Iya. sedang freeze. Kita tunggu sebentar. Oke, sambil menunggu pemulihan sinyalnya Kak Adi, saya menambahkan saja bahwa teknik mendongeng ini juga cukup efektif ya untuk korban-korban kebencanaan ya. Pengalaman saya waktu saya datang untuk membantu teman-teman penyintas dari gempa Palu itu, saya juga mendengarkan teman-teman pendongeng ya untuk anak-anak ya. Jadi teknik mendongeng ini cukup bisa dipakai untuk berbagai macam event ya, terutama untuk kasus-kasus kebencanaan ketika para penyintas itu masih dalam keadaan yang belum stabil ya, baik emosinya maupun karena masih dalam situasi yang urgent gitu ya, baik masih berada di penampungan ya, belum bisa kembali ke rumah seperti sebelumnya gitu ya. Baik, Kak Adi, apakah sudah masuk lagi? Malah nggak ada orangnya, malah nggak ada ya. Iya. Oke, saya kira kita sudah sampai di penghujung waktu. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua malam ini. Super sekali ya, yang hadir juga banyak sekali, tidak seperti pada tema-tema sebelumnya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Kak Adi tadi bisa kita praktekkan ya. Kuncinya adalah latihan ya, memainkan suara 1 dan suara 2, dan kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjadikan dongeng sebagai salah satu metode untuk
memberikan nilai-nilai dan pesan moral kepada anak-anak kita, pada siswa-siswi kita. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik dari saya maupun dari Kak Adi. Kita jumpa lagi pada tema-tema minggu depan yang lebih menarik lagi. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustaz Terima kasih Kak Sahid, Imam. Kak Fitri, terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Adi, titip salam. Ya, Terima kasih Kak. oke, makasih. Ya, saya close ya. Oke.